Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, Ibu mau absen dulu. Atania, Hadir Bu. Andre, ada yang nggak datang hari ini? Enggak Bu, datang semua Bu. Karena semua datang, kita akan memulai materi kita pada pagi hari ini. Materi kita adalah benda-benda di sekitar kita dalam muatan wilayah di daerahku. Pertama itu kita harus tahu di mana letak astronomis daerah kita. Letak astronomis kita sendiri itu berada di 90 derajat bujur timur sampai dengan 105 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan. Yang selanjutnya batas wilayah kita itu di wilayah utara batasnya ada Teluk Benggala, di timur ada Selat Malaka, ada Selat Karimata, yang di selatan ada Selat Sunda, yang di barat ada Samudra Hindia. Selanjutnya kita akan bahas penampakan alam di daerahku. Kita harus tahu itu apa penampakan alam. Ada yang tahu apa itu penampakan alam? Tidak Bu. Gak ada yang tahu. Penampakan alam merupakan bentuk bumi atau penampakan alam disebut juga dengan istilahnya. Sedangkan setiap daerah itu memiliki penampakan alam yang berbeda-beda. Misalnya itu ada daerah daratan, perairan, atau perbukit-bukitan. Selanjutnya ini contoh dari daerah-daerah, contoh wilayah-wilayahnya. Yang pertama itu ada sawah, perbukitan, laut, dan pegunungan. Selanjutnya dari contoh penampakan alam yang termasuk wilayah perairan. Contohnya itu yang pertama ada sungai, danau, laut, dan rawa. Sekarang karena kita telah mengetahui apa itu penampakan-penampakan yang ada di wilayah kita, selanjutnya kita harus membahas dengan apa itu negara maritim. Negara maritim merupakan sebagian besar wilayahnya berisi perairan atau negara luas daratannya lebih kecil daripada luas lautnya. Yang selanjutnya itu ada negara kepulauan. Negara kepulauan itu adalah suatu wilayah negara yang memiliki banyak pulau dan keberagaman suku, adat istiadat, dan kebudayaan. Contohnya itu negara kepulauan itu ada Indonesia dan Jepang. Selanjutnya itu adalah ciri-ciri penampakan alam wilayah daratan dan perairan. Negara yang selanjutnya itu kita membahas tentang negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani. Contohnya itu negara agraris itu ada negara Indonesia yang mayoritas penduduknya itu adalah petani. Kenapa di Indonesia disebut sebagai negara agraris? Yang pertama itu memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Serta Indonesia itu merupakan negara agraris terbesar di dunia dan perekonomiannya pemenuhannya itu pada pokok pangan. Ini merupakan kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada petani, peternak, perkebunan, dan perikanan. Contoh usaha di bidang jasa itu ada perusahaan angkutan, perusahaan asuransi, pengacara, dokter, bank, dan bengkel. Ini adalah gambar dari contoh dari usaha di bidang jasa. Ada dokter, ada tukang beca, ada bank, dan ada tukang bengkel. Itu merupakan contoh dari jasa. Itu adalah materi kita pada pagi hari ini. Ada anak yang belum mengerti tentang materi kita pada pagi hari ini? Sudah Bu, sudah mengerti Bu. Kalau sudah mengerti, tugas kalian akan kalian kerjakan itu ada pada buku kalian, buku IPS halaman 73. Tolong dikerjakan, minggu depan dikumpul. Iya Bu. Karena tidak ada pertanyaan, inilah materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini,
Mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai, doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Terima kasih.